Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Abdullah dari kelas 5D. Di sini saya akan sedikit membahas tentang teori masuknya Islam di Indochina yang diambil dari buku Sejarah Islam di Subkawasan Indochina karangan Dr. Asep Ahmad Hidayat MAG. Nah, ada 3 teori mengenai masuk dan berkembangnya Islam di subkawasan Indochina, yaitu teori Cina, teori Melayu, dan teori Arab. Ketiga teori ini mencoba memberikan jawab permasalahan tentang masuknya agama Islam di Indochina dengan berbagai perbedaan pendapatnya. Pertama mengenai waktu masuknya agama Islam, kedua tentang asal negara yang menjadi perantara atau sumber tempat pengambilan ajaran agama Islam, ketiga penyebar atau pembawa agama Islam di wilayah tersebut. Nah, yang pertama ini ada teori Cina. Teori Cina ini menyebutkan bahwa penyebaran Islam di Indochina berasal dari pedagang-pedagang Islam yang datang dari Cina, dan mereka terdiri daripada orang-orang Cina keturunan Persia, Arab, India, dan suku Han Muslim Hui pada abad ke-11 Masehi. Nah, mereka dikatakan telah menguasai perdagangan di daerah Kanton, Unan, dan Kaso. Mazhab yang dibawa oleh orang Cina keturunan Arab Persia tersebut adalah mazhab Syiah dan Hanafiyah. Dalam perkembangan selanjutnya, mazhab Syiah terkalahkan oleh mazhab Syafi'i karena gerakan dakwah yang dilakukan para ulama Nusantara, terutama dari Jawa, Sumatera, dan Semenanjung, diantaranya dari Kesultanan Patani dan Kelantan. Selanjutnya itu teori Melayu yang menyebutkan bahwa Islam dibawa ke Indochina melalui para pedagang Islam yang berhijrah dari alam Melayu pada abad ke-12 Masehi hingga abad ke-14 Masehi. Mereka berasal dari kerajaan Melayu seperti Patani, Malaka, Aceh, dan Jawa. Kerajaan-kerajaan alam Melayu ini begitu maju dalam berbagai bidang seperti politik, perdagangan, tentara, agama, dan ilmu pengetahuan Islam. Sebelum mereka sampai ke Indochina, terlebih dahulu mereka tuh singgah di Ligor dan Singgora. Kedua daerah ini tuh merupakan bagian dari kerajaan Melayu Langkasuka atau Patani Darussalam yang sekarang menjadi bagian dari Thailand. Diperkirakan melalui orang-orang Melayu inilah mazhab Syafi'i dibawa ke Indochina, tepatnya di Champa. Champa adalah kerajaan Islam di bagian tengah Vietnam yang sekarang Vietnam sekarang, dan jatuh pada abad ke-15 di bawah kuasa kerajaan Annam. Kemudian bahwa masuk dan berkembangnya Islam di Indochina bukan hanya disebarkan oleh orang-orang Melayu dari Jawa, Sumatera, dan Semenanjung, tetapi juga oleh para pendakwah Arab. Menurut JAB Wesleyus dalam The French in Indochina halaman 5 mengatakan bahwa orang-orang Arab dalam pelayarannya ke negeri-negeri tersebut telah melancarkan propaganda dengan cepat, dan kendati pun anak negeri di sana tidak menerima peraturan-peraturan mereka, namun orang-orang Arab tersebut berhasil mempengaruhi lembaga-lembaga resmi supaya memeluk agama Islam. Selanjutnya ada juga dalam buku yang berjudul Essay Relating to Indochina yang menyebutkan bahwa yang membawa agama Islam di kawasan tersebut adalah keturunan Arab dan Turki. Islam lalu masuk ke Tibet, ke bagian-bagian yang lebih rendah dari Tiang Tang, Hutang Hah, dan lainnya dibawa oleh para ahli tarekat. Islam juga datang dari pantai laut ke Champa hingga ke pegunungan. Seperti halnya juga dengan agama Buddha yang menempuh jalan masuk Hindia belakang dan datang dari arah selatan melalui jalur laut. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa dahulu orang Arab menyebut negeri Melayu Siam, Muang Thai atau Thailand, Indochina dengan sebutan negeri Raja San, dan menamakan kepulauan Indonesia dengan nama negeri Maharaja. Cukup sekian sedikit pembahasan dari saya mengenai teori masuknya Islam di Indochina. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.